Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis rasio-rasio keuangan perusahaan profit dan non-profit yang diampu oleh Ibu Eka Yulianti SEMSI. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama saya sendiri Syahla Melkis Maharani, selanjutnya ada Nur Aisyah, lalu Muhammad Raya, Alia Rahmawati, Saskia Putri, Nur Ajelina, dan Nur Rostari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robani, NIM saya 264. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan, seberapa besar penghasilan yang diperoleh perusahaan, serta transaksi ekonomi apa saja yang telah dilakukan perusahaan yang bisa mempengaruhi kekayaan penghasilan perusahaan. Analisis rasio adalah cara analisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Pada dasarnya, perhitungan rasio-rasio keuangan adalah untuk menilai kerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Terus ada PT Hitama Karya Persero. PT Hutama Karya atau yang lebih dikenal dengan nama HK merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor industri konstruksi terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1960, PT Hutama Karya telah menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai salah satu BUMN di Indonesia, PT Hutama Karya dikenal dengan karya-karyanya yang legendaris, seperti gedung MPR dan DPR di Jakarta, Jembatan Ampera di Palembang, Jalan Tol Bandara Ngurah Rai Tanjung Benoa di Bali, Jalan Tol Trans Sumatera, dan masih banyak lagi. Terus berkembang dan berinovasi. PT Hutama Karya tersebut berusaha mengikuti dan mengadaptasi kemajuan teknologi konstruksi yang berkembang pesat dan berhasil memproduksi teknologi tinggi seperti jembatan bentang panjang. Atas keberhasilannya, PT Hutama Karya telah diakui dan memenuhi standar internasional yang ada. Rasio likuiditas yang pertama ada current ratio pada tahun 2022 sebesar 1,970504708 atau sebesar 197,5%. Dengan demikian, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,970504708 aktiva lancar. Dan pada tahun 2021 sebesar 1,81301855 atau 181,30%. Dengan demikian, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,81301855 aktiva lancar. Yang kedua, quick ratio pada tahun 2022 sebesar 1,933683943 atau 193,37%. Dengan demikian, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,933683943 aktiva yang benar-benar lancar. Dan pada tahun 2021 sebesar 0,91402235 atau 91,40%. Dengan demikian, pada tahun 2021 setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp0,91402235 aktiva yang benar-benar lancar. Dan yang ketiga ada cash ratio pada tahun 2022 sebesar 1,8130185554 atau 181,30%. Dengan demikian, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,8130185554 kas dan efek. Dan pada tahun 2021 sebesar 0,91406
0,02235.048 atau 91,40%. Dengan demikian, setiap RP1 utang lancar dijamin oleh RP 0,91402235.048 kas dan efek. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama, pada tahun 2022, total debt to total aset rasionya 0,4576449 atau 45,76%. Jadi pada tahun 2022, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 45,76%, setiap Rp1 total aktiva menjamin 0,4564149 rupiah total utang. Lalu pada tahun 2021, total debt to total aset rasio 0,5876436 atau 58,76%. Jadi pada tahun 2021 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 58,76%, setiap Rp1 total aktiva menjamin 0,5876436 rupiah total utang. Lalu total debt to equity ratio pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,8437988856 atau 84,38%. Jadi pada tahun 2022, perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding antara hutang dan modal sendiri. Lalu selanjutnya pada tahun 2021 memiliki jumlah 1,446223888 atau 144,6022%. Jadi pada tahun 2021, perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding antara hutang dan modal sendiri. Lalu selanjutnya ada time interest earned ratio pada tahun 2022 memiliki hasil 6,8438211993 atau 6,84 kali. Jadi pada tahun 2022 keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga 6,84 kali. Lalu pada tahun 2021 memiliki jumlah 1,446223889 atau 1,45 kali. Jadi pada tahun 2021 keuntungan perusahaan hanya bisa menutupi beban bunga sebesar 1,45 kali. Lalu selanjutnya ada long term debt to equity ratio pada tahun 2022 memiliki hasil 0,599356456 atau 59,94%. Jadi pada tahun 2022 modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 59,94%. Lalu pada tahun 2021 memiliki hasil 0,9367081 atau 93,67%. Jadi pada tahun 2021 modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 93,67%. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Rahmawati dengan NIM akhir 265. Saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Pada rasio aktivitas terdapat total aset turnover pada tahun 2022. Perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,15 kali. Pada tahun 2021, perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,15 kali. Yang kedua, receivable turnover pada tahun 2022, pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 6,60 kali. Pada tahun 2021, pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 6,39 kali. Ketiga, average collection period pada tahun 2022 rata-rata piutang tertagih adalah 54 hari. Pada tahun 2021, rata-rata piutang tertagih setiap 56 hari. Keempat, inventory turnover pada tahun 2022, persediaan selama setahun berputar sebanyak 26,99 kali. Pada tahun 2021, persediaan selama setahun berputar sebanyak 13,68 kali. Kelima, average day inventory pada tahun 2022, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 13 hari sebelum dijual. Pada tahun 2021, persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 18 hari sebelum dijual. Keenam, working capital turnover pada tahun 2022, modal kerja berputar sebanyak 1,20 kali selama setahun. Pada tahun 2021, modal kerja berputar sebanyak 19,30 kali selama setahun. Terakhir, fees asset turnover pada tahun 2022, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 6,82 kali. Pada tahun 2021, aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 5,48 kali. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aisyah Manani Kurdis dengan NIM 263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas.
Yang pertama ada gross profit margin dengan rumus gross profit dibagi net sales dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,014869,383. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp0,014869,383. Pada tahun 2021 menghasilkan 0,114813388685. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp0,114813388685. Yang kedua ada operating profit margin dengan rumus earning before interest tax dibagi net sales dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,12170363199. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,12170363199 laba sebelum bunga dan pajak. Pada tahun 2021 menghasilkan 0,0812845505. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,0812848505 rupiah laba sebelum bunga dan pajak. Ketiga ada net profit margin dengan rumus earning after tax dibagi net sales dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,0962700745. Dengan demikian setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,0962700744 laba setelah pajak. Pada tahun 2021 menghasilkan 0,0370988983. Dengan demikian setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,0309582983 laba setelah pajak. Yang keempat ada return on asset dengan rumus earning before interest tax dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,0184880976. Dengan demikian setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,0188880976 rupiah. Lalu pada tahun 2021 menghasilkan 0,0125275347. Dengan demikian setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,012527534747 rupiah. Yang kelima ada return on investment dengan rumus earning after tax dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,0149093361. Dengan demikian setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,0149093361 rupiah. Pada tahun 2021 menghasilkan 0,0057171402. Dengan demikian setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,0057171402 rupiah. Yang keenam ada return on equity dengan rumus earning after tax dibagi equity dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,0274898165. Dengan demikian setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,0274898165 rupiah. Pada tahun 2021 menghasilkan 0,013864718898. Dengan demikian setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,013864718898 rupiah. Yang terakhir ada earning per share dengan rumus earning after tax dibagi jumlah lembar saham. Pada tahun 2022 berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan dengan jumlah Rp52.808.000. Lalu pada tahun 2021 berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan dengan jumlah Rp33.808.000. Perkenalkan, nama saya Nur Ajina Yustina dengan NIM 111268. Di sini saya akan menjelaskan angka indeks dan common size pada PT Utama Karya. Dapat dilihat pada tabel pada tahun 2021, hasil common size laporan keuangan pada tahun 2021 sebesar 100%. Pada laporan keuangan tahun 2022, hasil common size laporan keuangan tahun 2022 sebesar 100%. Dan pada laporan laba rugi, jumlah common size pada tahun 2021 sebesar 100%. Dan pada tahun 2022, jumlah common size pada laporan laba rugi sebesar 100%. Selanjutnya, angka indeks pada PT Utama Karya. Dapat dilihat juga pada tabel angka indeks laporan keuangan tahun 2021 sebesar 85%. Dan pada laporan keuangan tahun 2022, angka indeks sebesar 100%. Dan pada laporan laba rugi, angka indeks pada tahun 2021 sebesar 67%. Dan pada laporan laba rugi tahun 2022, angka indeks sebesar 100%. Baik, selanjutnya ada analisis DuPont. Di tahun 2022, net profit margin menghasilkan angka 0,08 dan perputaran aktiva menghasilkan 0,154868813. Jadi ROI untuk PT ini adalah 0,01. Lalu ROI ini juga bisa didapat dari ROI dibagi 1 min debt ratio. Debt ratio ini didapat dari total debt dibagi total aset. Sehingga didapat angka 0,457641
Lalu dimasukkan ke rumus ROE 0,01 dibagi 0,54 sehingga didapat hasil 0,02. Untuk analisis DuPont di tahun 2021 untuk net profit margin menghasilkan angka 0,06 dan perputaran aktiva menghasilkan 0,1541837. Jadi ROI untuk PT ini adalah 0,01. Lalu ROE juga bisa didapat dari ROI dibagi 1 min debt ratio, di mana debt ratio ini didapat dari total debt dibagi dengan total aset, sehingga didapat angka 0,587648363. Lalu dimasukkan ke rumus ROE, yaitu 0,01 dibagi 0,41 sehingga menghasilkan angka di 0,02.